Polisi membongkar kasus pembunuhan karyawati minimarket yang ditemukan tewas di aliran Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat. Pelaku merupakan atasan korban. Halo Indonesia, salam jumpa di Kompas Petang bersama saya Yasir Neneam. Saya Sidi Permadi, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami ajak Anda ke Jakarta, saudara, untuk berita pertama. 4 rumah di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat terbakar. Api membakar sejumlah rumah di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang. Kebakaran yang berada di gang sempit membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Lokasi kebakaran juga membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Akibat kebakaran ini, seorang warga ditemukan tewas terjebak saat rumahnya terbakar. Warga histeris melihat api membakar rumahnya. Dikabarkan salah satu penghuni terjebak di dalam rumahnya saat kebakaran terjadi. 21 unit mobil pemadam dan 105 personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Ada 4 rumah. Infonya ada korban, Mbak? Infonya ada korban, iya. Cuman kita mudah-mudahan sih nggak sampai kejadian ya, udah keluar orangnya. Terjebak apa gimana, Pak? Bisa jadi terjebak ya. Oh, oke. Pak, ini dugaan awalnya dari mana, Pak, kebakaran? Kalau awalnya kita belum paham ya. Tiba-tiba begini sih, kita orang lagi pada baru mulai berangkat kerja udah gede. Iya, itu dia. Kesorotan selanjutnya, saudara, ada seorang karyawati minimarket yang berusia 21 tahun yang ditemukan tewas di aliran Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat. Pelaku merupakan atasan korban. Korban merupakan warga Karawang yang bekerja di sebuah minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang. Sementara itu pelaku berusia 27 tahun ditangkap di minimarket tempat pelaku dan juga korban bekerja. Korban dibunuh di rumah pelaku pada Minggu sore. Arianto sehat. Ada 2 handphone sama 1 unit motor. Kalau emas kan udah saya jual. Oke. Uangnya itu ada di tas. Terus macam baju apa? Apa ketemu di kosan? Jaket apa? Di kosan aja. Saya bawa dimasukin pakai, Pak. Kalau baju saya masukin ke tas terus bakar. Alur cerita macam-macam lah, udah nggak usah lah. Dulu lah ya. Kita sudah tahu semua. Betul. Saya udah capek, Pak. Polisi dari Satreskrim Polres Purwakarta menggelar olah TKP kasus pembunuhan dan pemerkosaan di rumah pelaku di daerah Cibatu, Purwakarta. Dari hasil olah TKP ini, saudara, polisi mengamankan 6 barang bukti. Di antaranya sisa pembakaran barang milik korban yang dibakar oleh pelaku untuk menghilangkan jejak hingga peralatan yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Motif pelaku masih didalami. Kami menemukan hasil olah TKP menemukan 6 barang bukti, di mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan perbuatannya dan menemukan beberapa barang bukti milik korban, baik itu yang
sudah dibakar untuk dihilangkan jejak oleh terduga pelaku maupun barang bukti yang merupakan masih milik pelaku yang berada di sekitar TKP. Sebelum membunuh korban, saudara, pelaku melakukan tindakan asusila dan mengambil harta korban seperti perhiasan, handphone, hingga motor korban. Usai korban dibunuh di rumah pelaku, jasad korban kemudian dibuang di Sungai Citarum. Motif sementara pelaku membunuh korban karena alasan ekonomi. Mereka kontak, mereka chat-chatan. Disepakati akhirnya bertemu di rumahnya tersangka yang ada, si pelaku yang ada di Purwakarta. Mereka bercerita, akhirnya selesai mereka bercerita, pelaku langsung saat itu dia khilaf, dia mengaku langsung melakukan aksinya. Pelaku ini melakukan aksinya itu dikarenakan kebutuhan mendesak ekonomi keluarga. Baru sementara nih. Baru sementara sampai saat ini yang kami dapatkan informasi seperti itu. Tidak hanya rumah pelaku, saudara, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara di Sungai Citarum, tempat jenazah dibuang pelaku. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Henry Irawan. Selamat petang, Henry. Jadi apa saja ini temuan penyidik dari olah TKP di Sungai Citarum ini, Henry? Ya baik Yasir dan juga saudara, polisi Polres Purwakarta terus melakukan penyelidikan atau pemeriksaan mendalam terhadap kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap karyawati sebuah toko minimarket di rest area 72 Purwakarta. Baru saja atau beberapa saat yang lalu, polisi Satreskrim Purwakarta melakukan olah TKP di Jembatan Merah yang berada di atas Sungai Citarum, Jatiluhur, Purwakarta ini. Dapat kami atau mungkin akan saya tunjukkan seperti apa runtutan olah TKP yang dilakukan polisi. Dan polisi saat tadi melakukan olah TKP juga membawa salah seorang saksi yang juga membantu tersangka Herianto membuang jenazah korban di Sungai Citarum yang berada di belakang saya ini. Cerita atau olah TKP awal dilakukan mereka dengan menggunakan mobil yang dirental oleh tersangka Herianto datang dari arah Purwakarta yang berisi pelaku Herianto dan 2 orang temannya yang diminta bantuan untuk membuang sesuatu. Kedua orang ini pun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah mereka tahu apa yang dibuangnya. Kemudian mobil tersebut datang dari arah Purwakarta dan kemudian berhenti di ujung jembatan ini, kemudian mobil berputar dan mengarah kembali ke arah Purwakarta dan menuju ke arah tengah jembatan, yang kemudian pelaku Herianto turun dari mobil dan meminta salah seorang temannya yakni berinisial T atau alias O untuk menurunkan kardus yang ternyata berisi jenazah korban yang sudah dilakban. Dan di sini Herianto bersama temannya itu menurunkan kardus berdua di dalam mobil yang kemudian dibuang ke Sungai Citarum pada hari Minggu malam sekitar pukul 11 atau 12 malam, tengah malam. Kemudian jenazah korban DO atau Dina Oktaviani ini ditemukan sekitar 22 km karena hanyut terbawa arus dan diketemukan di aliran Sungai Citarum di wilayah Kelari, Karawang. Sebelumnya polisi juga melakukan olah TKP di rumah kejadian perkara, yakni di rumahnya pelaku yang berada di lokasi Kampung Pasir Oa yang berada di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Di lokasi tersebut polisi menyisir sejumlah titik, yakni di halaman rumah yang menurut keterangan korban, maksud kami keterangan pelaku membakar sejumlah barang bukti berupa tas, sepatu, dan barang-barang milik korban yang kemudian polisi bergeser ke titik lain dan menemukan sebuah jas milik korban yang sudah ditaruh di dalam karung. Selanjutnya pihak kepolisian memeriksa ke area dalam rumah
Dan diketahui polisi juga menemukan sejumlah barang bukti sesuai dengan keterangan pelaku seperti gunting, tali golok yang digunakan untuk mengikat korban, dan sejumlah barang bukti lainnya. Tercatat ada 6 barang bukti yang pada olah TKP pada Jumat siang tadi dilakukan oleh polisi Satreskrim Purwakarta, dilakukan di kediaman pelaku. Saat itu, saat olah TKP di rumah pelaku, ayah pelaku Karsa juga turut menyaksikan olah TKP tersebut, dan kepada awak media, ayah pelaku mengaku shock dan tidak percaya dengan tingkah atau kejahatan yang dilakukan anaknya, karena memang anaknya ini dikenal cukup baik. Dan berikut wawancara kami dengan ayah pelaku. Kalau karakternya ya bisa dibilang pendiam, karena jarang main sih. Kesininya udah punya bini, ya itu jarang keluh kesah sama orang tua. Hutang pinjaman online kah atau ada masalah lainnya, Pak? Kalau masalah utang piutang yang Bapak dengar itu, dia pernah bilang mau pinjam Bank BRI. Iya, saudara dan juga Yaser, polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui atau mendalami motif apa sebenarnya yang sehingga pelaku Herianto ini melakukan perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban. Yaser. Terima kasih jurnalis Kompas TV Henry Irawan atas informasinya dari Purwakarta, Jawa Barat. Kami masih akan kembali dengan informasi kalah dari Arab Saudi tak memupuskan harapan timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Irak jadi misi yang harus dicapai. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kalah dari Arab Saudi, langkah timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terhambat. Namun harapan masih ada. Kemenangan atas Irak jadi misi yang wajib dicapai. Timnas Indonesia pun, Saudara, mulai melakukan latihan jelang laga melawan Irak pada Minggu dini hari nanti. Dari video yang diunggah di kanal YouTube Timnas Indonesia, tampak sejumlah pemain yang melakukan latihan ringan. Manajer Timnas bilang banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan skuad Garuda, mulai dari taktik, kebugaran karena jadwal yang ketat, hingga yang tidak kalah penting adalah kebangkitan ataupun membangkitkan mental pemain pasca kekalahan melawan Arab Saudi. You see? That was nice. You see? Mengembalikan mental pemain. Ini nomor satu, mental dulu. Selanjutnya baru tugas beratnya adalah bagaimana tim pelatih itu merancang strategi yang tepat. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya itu tadi yang saya bilang, bagaimana mengembalikan kebugaran, itu juga hal yang penting. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berpesan kepada Timnas Indonesia, di mana Erick meminta JI Jets dan kawan-kawan segera bangkit. Erick menulis di akun Instagramnya, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 3-2. Bukan hasil yang diinginkan. Timnas Indonesia telah berjuang sekuat tenaga. Timnas harus segera bangkit dan fokus ke pertandingan berikutnya melawan Irak. Kekalahan lawan Arab Saudi bukan akhir dari segalanya. Peluang timnas masih ada, dan hanya kemenangan melawan Iraklah yang bisa menjaga peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut salah satu pemain andalan timnas, Calvin Verdong, akan diturunkan dalam laga melawan Irak. Verdong absen saat Indonesia kalah dari Arab Saudi lantaran cedera leher. Selain Verdong, juru gedor timnas Ole Romani juga disebut kondisinya membaik dan siap dimainkan sejak babak pertama lawan Irak.
Kalau Verdong, insya Allah tidak akan jadi masalah karena memang kami mempersiapkan strategi ini, mempersiapkan Verdong untuk lawan Irak. Sementara kalau Ole karena kemarin tidak main 90 menit sebagai cadangan, tentu kondisinya Ole juga sangat baik, tidak mengalami apa-apa. Semalam juga langsung begitu selesai langsung diterapi. Ini tadi pagi juga terapi lagi. Ya. Saya kira kalau kondisi Ole sama Verdong insya Allah tidak ada masalah. Analis sepak bola Wesley Hutagalung mengingatkan saat laga melawan Irak, Kluivert jangan salah pilih formasi dan salah menempatkan pemain. Menurutnya pertandingan lawan Saudi jadi bukti banyak penempatan pemain yang kurang tepat. Menurut saya kerangka tim dikembalikan, tapi kalau mencoba-coba lagi, resikonya Irak itu mainnya akan juga direct dan crossing-crossing. Dan pasti juga akan menekan seperti kemarin itu. Jadi kalau kita salah pilih formasi, salah pilih orang di tempat yang salah, ya akan berat untuk keluar dari tekanan. Saya adalah itu pemilihan kerangka tim, starting line-up-nya siapa, dan orang yang tepat. Karena yang membedakan pelatih itu, Mbak Cynthia, adalah keputusan dan feeling instingnya. Ketika dia mengambil keputusan, dia harus memakai insting dia. Cocok nggak nih Yakub Sayuri yang nggak pernah jadi back di klubnya ditaruh di back untuk lawan tim nasional di pertandingan penting. Cocok nggak nih Mark Klok yang beradu tempat dengan Joe Pelopessi? Ada beberapa skenario untuk timnas bisa lolos. Menang melawan Irak dengan selisih gol yang signifikan wajib dicapai untuk menjaga harapan. Sementara di laga lain, Irak harus menang melawan Arab Saudi. Jika skenario itu berjalan dengan koleksi poin yang sama, skuad asuhan Patrick Kluivert bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apapun hasilnya, perjuangan belum usai. Jika gagal memuncaki klasmen, kemenangan atas Irak setidaknya akan memastikan timnas Indonesia melaju ke kualifikasi putaran kelima, menjaga asa untuk tetap berada di jalur Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Peluang timnas masih ada saudara dan hanya kemenangan melawan Irak yang bisa menjaga peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu seperti apa kira-kira strategi yang akan dipakai Patrick Kluivert dalam laga hidup mati melawan Irak? Kita membahasnya bersama dengan analis sepak bola Bung M. Kusnaini telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Bung Gus. Selamat petang ya Sir. Ini okelah kita lupakan kekalahan melawan Arab Saudi, tapi ada kabar, bisa dikatakan kabar gembira nih, karena ketika lawan Irak nanti akan ada Verdong dan juga Ole Roemeny yang akan ditampilkan. Menurut Anda, strategi yang digunakan oleh Patrick Kluivert untuk menempatkan dua pemain ini seperti apa? Iya, ada dua opsi sebetulnya ya. Yang pertama, Kluivert tetap mempertahankan formasi 4-2-3-1 karena memang ini sudah diuji coba pada bulan September ya. September itu kan dalam 2 kali pertandingan friendly internasional, Kluivert bermain dengan formasi 4-2-3-1. Makanya di pertandingan bulan Oktober dia berani main itu. Dan ternyata memang hasilnya kurang memuaskan memang. Tapi kalau dia mau meneruskan formasi 4-2-3-1, maka Calvin Verdong harus main di posisi bek kiri. Karena kemarin posisi bek kiri kita itu cukup banyak mengalami tekanan ketika ditekan oleh pemain-pemain depan Arab Saudi. Beberapa momen di mana terjadi gol ke gawang kita, itu juga terjadi serangan ke gawang kita, itu juga akibat sektor bek kiri kita dieksploitasi. Nah, Verdong ini sangat kuat bertahannya ya. Dan saya yakin meskipun dia sempat mengalami cedera otot paha ya, bukan cedera leher dia, cedera otot paha, itu saya kira untuk pertandingan lawan Irak dia akan sangat siap. Yang kedua saya pikir kalau misalnya Ole Roemeny bisa betul-betul sembuh, tidak ada masalah, harus dimainkan. Karena kemarin kita sudah melihat ketika Ole Roemeny main, serangan kita tuh lebih punya arah, serangan kita tuh lebih punya target di depan. Ketika main Ragnar di posisinya Ole, Ragnar sepertinya belum terlalu siap. Apalagi level kebugarannya, kecepatannya saya lihat belum kembali ya, belum pulih. Sehingga di depan kita sangat kesulitan membongkar pertahanan lawan. Bola-bola dari belakang banyak hilang, apalagi yang dipilih adalah bola-bola direct. Kalau ada Ole, kita punya opsi pemain yang lebih cepat, lebih gesit, lebih punya naluri mencetak gol. Dan mudah-mudahan Ole bisa bermain setidaknya 75 menit. Karena mungkin 90 menit mungkin masih agak berat, tapi mudah-mudahan 75 menit bisa main. Tapi ini menurut Anda akan dimainkan mulai dari awal pertandingan ya?
Iya, kalau melihat kemarin cara dia main, cara dia menahan bola, cara dia berduel, kelihatannya sudah bisa main sejak awal ya. Mungkin kemarin dokter tim baru merekomendasikan main babak kedua ya, sehingga pelatih juga tidak bisa mengelak. Kali ini kalau melihat pertandingan kemarin, mungkin dokter tim juga akan merekomendasikan untuk boleh main sejak awal. Mudah-mudahan seperti itu. Soalnya ini kesempatan terakhir kita nih Bungkus, mau tidak mau kita harus unggul melawan Irak. Kalau tadi kita lini depan gitu, kalau ke lini belakang tadi kalau misalnya Verdong ditaruh di belakang di back kiri begitu, menurut Anda komposisinya akan seperti apa di line up belakang ini yang menemani Verdong? Kalau pilihan pertama kan kembali 4-2-3-1. Kalau yang lebih aman sebetulnya kita main dengan formasi 3-4-3 seperti di pertandingan kualifikasi putaran ketiga. Di kiri ada Hafner, di tengah kemudian ada Jai Ijes, di kanannya ada Rizky Ridho, bek kanan diisi oleh Kevin Dix, bek kirinya Verdong. Itu pertahanan kita kuat sekali sebetulnya. Cuma kan memang style sepak bola Belanda itu memang rata-rata 4 di belakang, 3 di depan. Sehingga akhirnya Kluivert bermain dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ya itu soal pilihan lah. Dan Kluivert confidence-nya dengan 4-2-3-1 kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sebagai orang luar, kita melihat waktu main 3 di belakang itu solid ya. Ada Rizky Ridho di kanan, ada Jai Ijes di tengah, di kirinya Justin Hafner, bek kanannya Kevin Dix, bek kirinya Verdong. Itu kayaknya solid gitu loh. Dan kalau nggak salah selama mereka bermain dengan formasi 5 pemain ini, kita ini clean sheet-nya cukup banyak. Jadi mungkin Kluivert perlu mempertimbangkan, meskipun keputusan akhirnya tentu itu wilayahnya pelatih. Betul. Tapi rekam jejak tiga formasi back ditambah di back kanannya Kevin Dix, back kirinya Verdong, itu sangat bagus. Tapi banyak yang juga akhirnya menilai gitu, termasuk rekan-rekan analis sepak bola yang menilai bahwa ada beberapa penempatan pemain posisinya ini juga kurang maksimal begitu, sebut saja kayak Makok, Sayuri, kemudian ada Beckham gitu. Menurut Anda ini juga harus jadi salah satu pertimbangan Kluivert untuk pertandingan melawan Irak? Iya, mungkin lebih tepatnya bukan penempatan ya, pemilihan ya. Karena Sayuri itu main di bek kanan tuh di timnas kan juga sudah diuji coba bulan September. Waktu bulan September kita main lawan China Taipei, melawan Lebanon, Sayuri kan main bek kanan dan bagus mainnya. Beckham main di kiri, itu juga bukan hal yang aneh. Di Persib juga dia main di kiri, meskipun memang sering juga main di kanan. Jadi bukan soal penempatan, tapi pemilihan. Waktu dipilih sebagai bek kanan, ternyata kemarin Jakob tidak terlalu perform ya. Sedikit di bawah kemampuan terbaik dia. Mungkin harus dipertimbangkan main di sana Sandy Walsh, atau kalau main dengan formasi 3 back tengah, back kanannya Kevin Dix yang memang kuat main di sana. Nah, balik lagi nih, itu semua akan bergantung kepada formasi yang dipilih oleh Kluivert setelah mengevaluasi pertandingan kemarin dan kemudian memilih mana yang paling cocok. Nah ini yang masih menjadi teka-teki ya, kira-kira siapa starting 11 yang akan diterjunkan oleh pelatih Kluivert. Terakhir, gimana Anda melihat peta kekuatan dari Irak sendiri? Karena terakhir kita kalah telak loh. Iya, harus diingat juga bahwa Irak ini sebetulnya agak menurun 2025 ya. Mereka sempat mengalami 5 pertandingan itu nggak pernah menang. Dari akhir 2024 sampai awal 2025. Mereka baru agak mending itu dalam 3 laga terakhir. Termasuk dalam 2 uji coba bulan September yang dikhususkan memang untuk menghadapi Indonesia. Mereka mengalahkan Hong Kong, mereka mengalahkan Thailand. Jadi mereka sengaja memilih Thailand, sengaja memilih Hong Kong untuk mendapat gambaran sepak bola dari Asia Tenggara, dan hasilnya mereka menang walaupun menangnya tipis. Irak memang kuat, tapi sebetulnya tidak sekuat ketika mereka mengalahkan kita, karena waktu itu kita memang belum lengkap juga. Kita sekarang udah punya Miliano, kita sekarang udah punya Audero, di tengah juga kita sudah punya Joey Pulupesi dan ada Tom Haye juga. Jadi memang kita sebetulnya dibanding pertemuan terakhir lawan Irak 2 kali di mana kita kalah, sekarang lebih lengkap materi pemainnya. Makanya kita perlu optimis, walaupun memang kemarin kita kalah, perlu memelihara harapan, memelihara keyakinan bahwa kita masih bisa lolos. Sepakat ya, memelihara optimisme untuk menang melawan Irak. Tapi kalau menurut Anda dari pertandingan sebelumnya dan melihat bagaimana kekuatan Irak, siapa saja nih pemain-pemain yang perlu evaluasi pada pertandingan melawan Irak nanti? Iya, yang jelas lini tengah harus diperbaiki ya. Kemarin titik lemah tim itu menurut saya ketika kita kalah lawan Arab Saudi di lini tengah ya. Itu kita betul-betul lini tengah tidak bisa menjadi filter yang bisa membantu pertahanan. Kalau misalnya bisa bermain dengan komposisi yang berbeda, saya pikir mungkin Joey Pulupesi itu dicoba diduetkan dengan Nathan yang karakternya sama-sama petarung. Gak sama Mark Locke ya? Atau mungkin kalau tidak dengan Nathan bisa juga dicoba dengan Tom Haye.
Oke, ini yang masih kita bahas, tentu saja nanti starting 11-nya menjadi keputusan mutlak dari Persib Clever. Harapan kita bersama ya, Timnas Indonesia bisa menang melawan Irak. Terima kasih Bungkus telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat Bungkus. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi Polda Jawa Timur menaikkan status hukum dan menemukan unsur pidana dalam peristiwa ambruknya Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang terkait dengan tim DVI Polda Jawa Timur yang telah mengidentifikasi 48 korban ambruknya Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini saudara, identifikasi masih dilakukan pada 17 kantong jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Identifikasi dilakukan dengan metode pencocokan DNA dan data postmortem serta antemortem. Diperkirakan proses identifikasi selesai dalam 2 hari ataupun hingga 3 hari ke depan. Setelah identifikasi saudara, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 8 kantong jenazah yang terdiri dari 8 jenazah dan 8 kantong jenazah cocok atau match dengan 8 nomor antemortem. Mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur meninggalkan duka dan menyisakan tanya. 67 nyawa manusia hilang dalam peristiwa ini. Salah satu keluarga korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo minta penyebab ambruknya Ponpes diungkap agar peristiwa yang membuat mereka kehilangan anggota keluarga tidak terulang kembali. Ya nggak apa-apa, jadi kan kita tahu awal mulanya itu seperti apa, kok sampai runtuh seperti ini. Kalaupun runtuh kenapa kan, jadi biar kedepannya itu bisa direnovasi lagi, diperbaiki lagi ke depannya, biar tidak terjadinya seperti ini. Setelah evakuasi korban selesai, proses hukum diintensifkan untuk menelisik dugaan kelalaian dalam peristiwa ini. Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Naiknya status hukum menunjukkan polisi menemukan adanya unsur pidana dalam peristiwa ambruknya Ponpes Al-Khozini. Telah melakukan gelar perkara. Jadi kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Selain menunggu proses identifikasi korban yang masih berjalan, proses penyidikan polisi pun berjalan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi telah menaikkan status hukum dan menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ambruknya Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, saudara. Lalu seperti apa tahapan yang akan berjalan dalam pengusutan kasus ini? Kami membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana Abdul Fikar Fajah Hajar yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Fikar. Selamat petang, Pak Yasir. Pak Fikar, Anda melihatnya seperti apa nih makna dari polisi akhirnya menaikkan kasus ini ke status penyidikan? Iya. Saya kira ini keyakinan polisi bahwa peristiwa ini bukan semata-mata dilahirkan oleh gejala alam, gitu ya. Artinya bukan karena ada angin ribut atau badai atau apapun yang bersifat alamiah, gitu. Tetapi ini lebih disebabkan oleh
robohnya atau ambruknya sebuah bangunan. Dan bangunan itu dibangun oleh ada yang bertanggung jawab gitu ya, dibangun oleh pihak-pihak, entah itu perusahaan, entah itu korporasi, entah itu perorangan gitu ya. Jadi ada yang bertanggung jawab terhadap berdirinya bangunan itu. Nah, tentu saja juga tidak sesederhana itu. Maksud saya, sebelum mendirikan bangunan itu juga ada proses administratifnya, ada perizinan bangunan, ada ada administrasinya lah untuk bisa sampai kemudian bangunan itu berdiri sebagai satu bangunan. Baik. Dan fungsi dari pemberian izin itu di situ juga sebenarnya melekat pengawasan gitu. Ya, baik. Pengawasan dari pelaksanaan perizinan, begitu. Baik, berarti memang polisi sudah menemukan ada peristiwa hukum di sini, termasuk adanya dugaan kelalaian. Jikalau demikian, menurut Anda siapa saja yang berpotensi nantinya akan diperiksa oleh polisi untuk mengungkap kasus ini? Iya, saya kira yang pertama pasti pemilik bangunannya, gitu ya. Pemilik bangunannya. Polisi mengejar atau mencari informasi sampai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan gedung itu, gitu ya. Kalau si penerima ya karena dia bukan ahli bangunan, mungkin ketika menerima ada surat serah terima dia tanda tangan saja gitu ya. Cuma pengecekannya, pengawasan segala macam, nah dia kan tidak menguasai area itu gitu. Dia umpamanya pengalihan ya dia tanda tangan. Nah, tetapi ada pihak ya terutama itu tadi yang menyerahkan, kemudian pihak pengawas juga. Artinya mestinya kalau menurut saya ada negara juga, pemerintah juga ya, atau pemerintah daerah umpamanya yang terlibat baik dalam proses pembangunan maupun juga penyerahan gitu, sampai dengan penyerahan. Karena bangunan itu berdiri tidak semata-mata main bangun aja, tapi ada izin, ada perizinannya gitu. Ya, walaupun pada prakteknya umpamanya lebih dulu bangunan jauh berdiri baru izinnya keluar gitu ya. Berarti menurut Anda ya, berarti menurut Anda Pak Fikar, ini tidak hanya satu pihak, tapi kalau kita lihat seperti yang tadi Anda sampaikan, ada dugaan kelalaian pada saat proses pengawasan, proses tender awalnya, pembuatan awal sampai proses pembangunan ini ya. Betul. Jadi mungkin kalau proses tender mungkin tidak bisa ditarik ya. Tetapi ketika sudah terjadi siapa yang bertanggung jawab dalam pembangunan ini ya, tendernya sudah selesai dan siapa yang bertanggung jawab, nah mulai dari situ ya. Artinya pihak atau korporasi yang melakukan pekerjaan itu pengawasnya juga, dan menurut saya bagian dari pemerintah juga, pemerintah daerah juga yang punya kewajiban juga mengawasi. Nah, itu pihak-pihak yang bertanggung jawab. Berarti pemeriksaan yang dilakukan polisi tidak hanya pihak pondok pesantren, kemudian mereka yang membangun, tapi yang bertugas sebagai mengawasi, pemerintah juga harus diikut bertanggung jawab, termasuk diperiksa oleh polisi ya, Pak Fikar? Betul, karena di setiap kota itu ada dinas namanya P2K, Dinas Pengawasan Pembangunan Kota. Nah, dia yang mengawasi pembangunan di setiap kota gitu. Nah, ini yang menurut saya juga harus bertanggung jawab, begitu. Kemudian dalam proses penyidikannya ini, pembuktian seperti apa yang nantinya akan dilakukan oleh polisi? Bahwa peristiwa pidananya sudah terjadi, ada orang meninggal, ya, ada orang mati tertimpa gedung, ya, yang seharusnya gedung itu tidak ambruk, gitu, ya. Tetapi karena kelalaian atau apapun namanya, ya, dia ambruk sebelum waktunya. Kalau usia bangunannya sudah 200 tahun mungkin masuk akal kan begitu ya. Tapi ini kan mungkin juga belum sampai puluh tahun gitu ya itu bangunan. Nah, karena itu kemudian harus yang ikut bertanggung jawab adalah pasti itu pembangun gedungnya. Ya, pembangun gedungnya sekali juga pihak pengawasnya gitu. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah gitu. Karena bagaimanapun juga perizinan itu dikeluarkan oleh mereka, sekaligus di dalam perizinan itu melekat pengawasan gitu. Nah, karena itu setiap berdirinya sebuah bangunan,
Pemda itu tidak bisa lepas tangan juga karena mereka yang memberikan izin. Nah, kecuali memang bangunan itu tidak ada izinnya. Ya, artinya itu di luar tanggung jawab Pemda, begitu. Oke, sehingga Anda juga mendorong agar pihak tersebut juga harus diperiksa oleh polisi, begitu. Ini peristiwa atensinya sangat besar, begitu. Menurut Anda dari sisi hukum sendiri, dampaknya terhadap pengusutan kasus ini bagaimana? Saya kira ini pelajaran yang bagus ya bagi Pemda, bagi kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, yang membutuhkan bangunan, ya. Intinya adalah pada aktivitas pembangunan ya di bidang apapun gitu ya. Jadi memang diperlukan tidak hanya perizinan dalam pengertian administratif izinnya keluar, kemudian tidak ada pengawasan pembangunannya ya, pengawasan dalam pengertian materialnya, jenis-jenis material yang dipakai, volumenya dan sebagainya. Nah, itu semua menjadi peristiwa ini mengajarkan kepada kita itu harus diperhatikan semua gitu. Karena ternyata kan tidak ada sebab yang lain di luar gedung kan, tidak ada angin ribut, tidak ada bencana alam dan tidak ada apa-apa kan, tiba-tiba dia rubuh kan gitu. Nah, artinya sepenuhnya itu pada kekuatan bangunan, begitu. Baik, sehingga polisi menemukan unsur pidana ya dalam kasus ambruknya Ponpes ini. Terima kasih pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Oke, terima kasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi pengungsi dan pendukung Palestina di Lebanon merayakan perdamaian Israel-Hamas. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, pengungsi yang juga warga Palestina merayakan pengumuman fase pertama rencana perdamaian Israel-Hamas yang mencakup gencatan senjata dan pertukaran tahanan di kamp Ain al-Hilweh di Sidon, Lebanon. Orang-orang dari segala usia berbaris melewati jalan-jalan sempit kamp, mengibarkan bendera, bernyanyi, dan membagikan permen kepada pejalan kaki sebagai bentuk perayaan. Sukacita ini menyambut penandatanganan perjanjian untuk mengakhiri perang Israel-Palestina yang mencakup pertukaran tahanan, serta masuknya bantuan kemanusiaan dan medis ke Gaza. الحمد لله رب العالمين اللي الله نصر الشباب عندنا بفلسطين والله يقويهم والله يزيد النصر اكثر واكثر ان شاء الله. وانا كثير فرحانه وانا من عين الحلوه وبهنيهن كثير على الجهود اللي عملوها بفلسطين خصوصا بغزه. الله ينصرهم بعد كم. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas juga dirayakan tim ambulans dan tim pertahanan sipil di kota Gaza. Para medis dan pekerja pertahanan sipil bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan nyanyian keagamaan. Kendaraan ambulans dan pertahanan sipil terlihat melintasi jalan-jalan kota dengan personel membagikan permen untuk merayakan momen tersebut. عمان مضى على أهل غزة تحت الدمار والقصف. عمان من المعاناة، عمان من السفك الدماء والتدمير والقتل، عمان من العنجهية الدولية والعنجهية الإسرائيلية ضد أطفال غزة الأبرياء ونساء غزة. عمان ونحن نعاني ونكابد. عمان والدفاع المدني والأطقم الطبية والطواقم الطبية تعاني وتبذل كل ما بوسعها إنسانيا وطبيا من أجل تقديم الخدمة لأبناء شعبنا في هذا المجال. Sementara itu, Kabinet Israel mengapresiasi peran Presiden AS Donald Trump dalam proses gencatan senjata di jalur Gaza dan pembebasan warga Israel yang ditahan oleh Hamas. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa kabinetnya menyetujui garis besar kesepakatan untuk membebaskan warga Israel. Netanyahu juga memuji peran Presiden AS Donald Trump
Laporan APTN menyebut konflik ini mengakibatkan 67.000 warga Palestina tewas di Gaza dan hampir 170.000 orang terluka. Perang juga mengakibatkan 1.200 warga Israel tewas oleh serangan Hamas sejak Oktober 2023 lalu. Without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner, they worked tirelessly with Ron and his team, our team, and that and the courage of our soldiers who entered Gaza and the combined military and diplomatic pressure that isolated Hamas, I think, has brought us to this point. Untuk mengulas bagaimana kesepakatan gencatan senjata kali ini bisa menghentikan agresi Israel ke Gaza Palestina secara permanen, kita ulas bersama pakar hubungan internasional Sinergi Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat petang waktu Indonesia. Selamat petang, selamat siang dari Turki. Mbak Dina, sebenarnya apa sih yang jadi kunci akhirnya kesepakatan ini bisa ditandatangani? Apakah memang faktor utamanya adalah tekanan dari Amerika Serikat yang begitu efektif buat keduanya, atau ada faktor lain? Amerika faktor penting sekali di sini. Saya melihat bahwa di satu sisi Donald Trump pasti menekan Israel sedemikian sehingga ada pesan gitu ya yang sangat jelas kepada Israel bahwa Amerika Serikat tidak akan membiayai lebih lagi aktivitas agresi dari Israel. Kemudian di sisi yang lain, Israel sendiri di dalam negeri, mereka kemudian menyadari begitu banyak korban di sisi mereka juga. Dan artinya bahwa kampanye garis kanan di Israel yang mengatakan bahwa kita bisa membuat negara hanya satu gitu di Israel saja, jadi Palestina itu bisa disingkirkan, ternyata sama sekali tidak benar. Upaya mereka untuk melakukan demilitarisasi secara sepihak itu justru menimbulkan begitu banyak korban. Faktor lain yang mendukung itu adalah bahwa ternyata detail sekali ya persiapan dari 20-point plan dari Donald Trump itu, dan ditegakkan bukan hanya di tataran persetujuan politik saja, tetapi tataran detailnya itu dilakukan beberapa seri pertemuan. Pertama yang difasilitasi oleh Turki di sini ya, Turki, kemudian Qatar, Mesir, dan di sisi lain juga ada Presiden Macron di Prancis yang juga melakukan pertemuan lanjutan membahas soal administrasi Gaza pasca tahap pertama. Jadi tahap pertama itu sekarang dikawal betul oleh Turki, Mesir, dan dan satu lagi Qatar ya. Jadi menurut saya dalam jangka waktu dekat ini kalau melihat kesiapannya, sepertinya mereka akan serius melakukan step by step sesuai rencana yang diusulkan oleh Presiden Trump. Tapi Mbak Dina, bagaimana Anda juga mencermati motif dari seorang Presiden AS Donald Trump sampai menggolkan kesepakatan ini? Saya kira satu, mereka punya kepentingan Amerika Serikat untuk memastikan Iran sama sekali tidak bangkit lagi ya. Kalau dilihat dari narasi yang berkembang, itu satu hal yang nggak terlalu kelihatan dibicarakan. Sebenarnya Trump juga melakukan satu upaya deal dengan Iran. Dan dengan kemarin Iran juga diserang, kemudian sekutu dari Amerika Serikat juga diserang Qatar pada saat perang ya antara Israel dengan Hamas sedang memuncak, itu bisa kita lihat Amerika Serikat berarti kan kemudian berhitung ya apa saja yang harus dia pertaruhkan kalau kekerasan ini berlanjut. Kemudian mereka juga berhitung di tataran multilateral, ternyata suara untuk two-state solution itu besar ya dukungannya. Artinya Palestina sebagai satu negara mau nggak mau harus dikelola dengan lebih baik, tidak bisa lagi dikontrol hanya sepihak oleh Israel, karena itu hanya akan menimbulkan letupan-letupan kemarahan, dan di kalangan masyarakat Arab itu juga desakan untuk menghentikan genosida sangat-sangat besar. Jadi Amerika Serikat saya kira meskipun dia motifnya mungkin profit begitu ya, hanya orientasinya itu untuk menghentikan keluarnya dana yang lebih besar lagi untuk membantu Israel misalnya. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa ada faktor lain yang juga bisa diperoleh dari suasana yang lebih stabil di Timur Tengah.
Mbak Dina, tapi apa kunci agar gencatan senjata ini akan bisa tidak hanya sementara tapi juga jadi permanen? Dan apakah dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani akan bisa menghentikan sepenuhnya kekerasan, kelaparan yang ada di Gaza? Nah, kalau kekerasan dan kelaparan itu di tahap pertama ini artinya dalam sampai minggu depan ya, itu bisa kita lihat implementasinya. Orang-orang di sana cukup excited karena pihak tentara Israel sudah mulai ditarik mundur. Kemudian untuk menjaga stabilitas, tentara Amerika Serikat juga dikabarkan sudah akan berjaga-jaga ikut di kawasan sana. Kemudian yang kedua, untuk humanitarian aid itu juga dipastikan itu akan mengalir seiring dengan ditariknya pasukan dari Israel. Kemudian timeline yang disebutkan soal hostage itu, nah kerentanannya ada di sini. Kalau dilihat di pihak Israel sendiri, ternyata ini ada trade-off ya antara partai-partai kanan di Israel. Ketika Netanyahu menyetujui rencana dari Trump dan langsung muncul satu kesepakatan bahwa tahanan-tahanan Israel itu akan dilepas kepada kembali ke keluarganya, langsung Partai Likud yang dipimpin Netanyahu mendapatkan suara tambahan. Jadi dalam genting-gentingnya politik di Israel, ternyata ini juga masih ada permainan politik di dalam negeri Israel. Berarti mereka masih melihat ada satu benefit yang sifatnya elektoral gitu ya untuk partai kanan, dan persaingan di antara partai kanan ini ternyata juga belum selesai karena partai yang kanan yang lain merasa bahwa ini bukan jalan yang terbaik. Jadi memang hanya waktu yang bisa menentukan ya seberapa panjang ini perdamaian ini berlangsung. Kalau dilihat dari saya bilang tadi yang terlibat itu lebih dari sekedar hanya Israel dan Palestina dan Amerika, kita mungkin harus lebih optimis ya melihat dan berharap bahwa upaya untuk memberikan kesempatan kepada Palestina untuk melakukan demilitarisasi di daerah Gaza, kemudian juga restrukturisasi ya di pemerintahan di Palestina, ini akan menciptakan suasana yang berbeda. Tentu jangka panjangnya, karena ini sangat rentan ya, hubungannya sudah lama dalam konflik, tentu akan ada step by step yang masih harus terus dikawal. Oke, tapi Mbak Dina berarti memastikan lagi, setidaknya dalam waktu 24 jam, tadi kekerasan itu harus sudah bisa dihentikan dan bantuan medis dan makanan harus sudah bisa masuk ke Gaza. Betul, betul. Itu yang kredibilitas dari rencana Trump itu ada di situ ya. Kalau dalam beberapa 24 jam ini nggak terjadi, itu tentu ada masalah. Kemudian yang ditunggu juga adalah rilis dari para tawanan yang harus seimbang ya antara pihak Palestina dengan Israel itu. Nah, Mbak Dina, tapi dengan dilibatkannya sejumlah negara juga dalam kesepakatan, selain juga tidak hanya Amerika Serikat, apakah ada hal yang juga perlu diwaspadai yang bisa membuat kesepakatan ini kemudian terputus di tengah jalan? Dari segi ini yang menarik dari perjanjian damai ini ya. Jadi bukan karena resourcesnya berlimpah kemudian orang terhenti memberikan bantuan atau kemudian menginisiasi satu perdamaian. Justru sebaliknya, karena semua negara itu tertahan pertumbuhan ekonominya, kemudian Amerika Serikat juga dalam posisi sangat menekan Uni Eropa gitu ya dalam berbagai macam urusan ekonomi. Mereka juga pertahanan keamanan di NATO, mereka juga sedang menghadapi masalah. Jadi dengan situasi yang semua ditekan dan anggaran bahkan di Amerika Serikat juga sedang bermasalah ya karena ada government shutdown, dari Partai Demokrat juga nggak setuju untuk memberikan approval pada pendanaan pemerintahan Presiden Trump. Bisa dibayangkan situasinya kekunci semua. Jadi dalam posisi yang sangat minimalis di segala bidang, justru ternyata muncul satu inisiatif yang akhirnya melahirkan satu breakthrough. Kalau situasinya lebih baik, nah ini yang justru harus kita antisipasi. Mungkin ternyata orang akan berubah pikiran gitu, karena ada terbuka peluang-peluang yang lain gitu. Kalau sekarang dalam situasi tertekan, semua akhirnya bisa setuju. Justru tarik-menarik ini yang jadi celah peluang. Tapi Mbak Dina, apa yang bisa dilakukan oleh dunia internasional di masa gencatan senjata ini untuk mendukung agar gencatan senjata tadi bisa berlangsung secara permanen? Kuncinya satu, menurut saya yang paling penting itu Palestina jangan sampai kembali ke posisi sebelum 7 Oktober.
di mana Gaza dan Palestina sebagai satu negara itu dikolonisasi sehingga tidak punya perdagangan, tidak punya kewenangan sama sekali untuk mengelola wilayah, ekonomi, juga sosial budaya di antara mereka. Hal-hal yang seperti ini jelas akan terus menciptakan marah ya, dan marahnya itu nggak mungkin muncul hanya di satu titik. Kemudian negara-negara lain seperti Iran, Turki dan yang lain-lain, Mesir misalnya, itu juga akhirnya timbul ya letupan-letupan kemarahan di kawasan ini yang ujung-ujungnya ada kemudian disebut kelompok-kelompok proksi itu ya. Jadi kuncinya memang kalau kedua negara ini seimbang, kemudian mereka bisa bernegosiasi setara begitu, suasananya akan jauh berbeda. Oke. Nah kalau gitu terakhir, apa yang bisa dilakukan Indonesia, kita sebagai negara yang sudah lama mendukung kemerdekaan Palestina, juga two-state solution itu yang diusung, kemudian apa yang bisa dilakukan Indonesia? Yang bisa dilakukan Indonesia, ini tahapan berikutnya dari sesudah gencatan senjata ini adalah rebuilding Gaza. Ada banyak hal-hal detail yang bisa di follow up tentu dengan negara-negara yang terlibat langsung dalam negosiasi. Sayang ya kita nggak terlibat di meja negosiasi baik itu di Paris maupun untuk mediasi langsung gitu. Tapi apapun kendalanya itu, kita di situ ada urusan tadi restoring humanitarian channels ya, semua titik-titik untuk masuknya humanitarian itu harus betul-betul dijaga apa yang bisa dilakukan. Paris juga sedang membicarakan soal Prancis membicarakan soal pentingnya untuk mulai membentuk pasukan perdamaian untuk menjaga itu semua bisa terjadi. Kemudian wilayah-wilayah yang harus mulai direkonstruksi di Gaza, itu berarti kita harus cek juga apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia secara aktif. Kalau kita mau fokus pada people-nya, sebagai hal yang minimal harus kita lakukan itu, saya kira kita harus benar-benar ada nampak juga di lapangan tim-tim kita yang ada di embassy, di kedutaan-kedutaan Indonesia di sekitar wilayah Palestina, itu harus diaktifasi dan punya perintah yang spesifik juga untuk mengawal perdamaian ini. Oke, baik. Mbak Divna Prapto Raharja, pakar hubungan internasional dari Sinergi Policies, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Salam Mbak Dina. Sama-sama, terima kasih. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi pengacara Sylvester Matutina yang bilang eksekusi kliennya tidak bisa dilakukan karena kasusnya sudah kadaluarsa. Kami akan bahas usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pengacara Sylvester Matutina, Lekomanan, menjelaskan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa mengeksekusi kliennya karena kasusnya telah kadaluarsa. Selain itu, kuasa hukum Sylvester berencana mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk yang kedua kalinya. Lekomanan menegaskan meski kasus kliennya telah kadaluarsa, Sylvester Matutina masih ada di Jakarta. Terkait eksekusi Sylvester, Lekomanan sudah mengajukan permohonan penundaan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena akan mengajukan PK. Selain itu, ia mengklaim perkara Sylvester sudah kadaluarsa sehingga Kejaksaan tak bisa mengeksekusi kembali. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Untuk perkara pidana PK itu boleh dilaksanakan atau diajukan sebanyak 5 kali. Sehingga yang kemarin itu memang adanya sakit yang mengakibatkan tidak bisa hadir, kemudian PK tersebut telah kami cabut. Teman-teman, telah saya cabut. Kami cabut ya, rekan daripada saya telah mencabut dan sekarang kami menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kami berencana untuk mengajukan lagi PK kedua.
Sylvester Matutina telah divonis bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara di tingkat kasasi pada 16 September 2019. Namun sejak putusan itu ingkrah 6 tahun lalu, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor tidak kunjung melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pada 4 Agustus lalu, relawan Jokowi ini mengklaim telah berdamai dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kala. Itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala. Dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media. Tak juga mengeksekusi Sylvester, Kejaksaan Agung mengaku belum menemui titik terang keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu. Kejagung juga minta tim pengacara Sylvester membantu menghadirkan kliennya untuk diproses hukum. Hingga kini Kejagung belum menetapkan Sylvester masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selama ini kan belum dilaksanakan eksekusi. Ya kalau penasihat hukum itu silakan pendapat. Tapi sebagai penegak hukum yang baik, ya sesama kita menegakkan yang baik, tolonglah. Kalau bisa bantulah dihadirkan, katanya kan ada di Jakarta, ya bantulah penegak hukum, bawalah ke kita. Sedang berusaha untuk menghadirkan yang bersangkutan. Ya. Dia masuk DPO nggak sih? Sebelum ini mah kita belum ini dulu. Belum ya? Belum. Cuma kendalanya apa Pak? Sampai belum dieksekusi? Kita tunggu aja deh. Kita mencari juga. Itu langkah-langkah nanti yang jelas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar, mendesak nama Sylvester masuk dalam daftar pencarian orang. Menurutnya, tak kunjung dieksekusinya pidana Sylvester mencoreng citra penegakan hukum. Ia pun menyarankan relawan Joko Widodo turut serta mendukung penangkapan Sylvester. Mengenai rencana Sylvester yang akan ajukan PK kedua, pihak Rismon bilang hal itu sebagai sikap tidak menghormati hukum. Terkait dengan tidak atau belum ditahannya saudara Sylvester Matutina oleh Kejaksaan Agung, itu sama saja merendahkan marwah dan martabat penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kami ya beserta masyarakat yang terwakili oleh suara saya ini ya menghendaki untuk segera agar Sylvester Matutina ya ditetapkan dalam daftar pencarian orang sehingga masyarakat bisa membantu untuk dalam upaya penangkapan saudara Sylvester Matutina yang telah inkrah hukumannya 1,5 tahun penjara. 6 tahun lolos dari eksekusi, Sylvester kini berencana ajukan permohonan PK kedua setelah PK pertamanya gugur karena yang bersangkutan tidak pernah hadiri persidangan dengan alasan sakit. Lalu benarkah alasan kadaluarsa membuat Sylvester bisa lolos dari eksekusi pidana? Kita bahas bersama Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan dan juga ada ahli hukum tata negara Refli Harun. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang. Bung Ade, kalau dari kuasa hukum Sylvester kan bilang kasusnya sudah kadaluarsa sehingga Sylvester tidak patut dieksekusi lagi. Tapi kalau kayak gini nggak khawatirkah jadi contoh buruk kalau itu DPO, ya tunggu saja sampai kadaluarsa dan bisa lolos setelah itu? Ya, kalau berbicara terkait aturan dan perundang-undang sesuai dengan KUHP, ya, memang diatur terkait daluarsa di situ. Bahwa kemudian kuasa hukumnya menyatakan bahwa ini sudah daluarsa, ya tentunya itu sesuai dengan pasal 84 di ayat 3 ya. Junto pasal 84 ayat 2. Jadi memang di situ ada pembatasan, ya. Pembatasan terkait satu batasan waktu yang diberikan oleh aturan. Sama gini, bahwa asas-asas hukum pidana juga itu ada beberapa yang harus kita baca ya di situ ya.
asas-asas hukum pidana dari Mualjito, terus Wirjono Proridikoro, ya itu jelas di situ bahwa ada verjering, artinya pembatasan. Nah, pembatasan itu selalu memang di dalam pasal 84.3 itu jelas di situ dikatakan lamanya daluarsa itu tidak boleh lebih dari putusan. Nah, itu kalau berbicara KUHP-nya. Oke, nah itu saya stop dulu, maaf Bang Ade, kita tanya dulu ke Bung Refli. Bung Refli, logika hukumnya gitu kah memang ya kalau kadaluarsa itu tidak melebihi dari putusan? Ini mohon maaf ya, kadang-kadang pengacara itu menyesatkan hukum untuk kepentingan kliennya. Jadi daluarsa kasus Sylvester Matutina ini 16 tahun. Jadi kalau sekarang baru 6 tahun, maka masih 10 tahun daluarsanya. Kenapa? Karena dia itu dikenakan 311 KUHP yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih. Nah, 4 tahun itu daluarsanya 12 tahun. Nah, dalam hal penuntutan, ketika melaksanakan eksekusi, maka itu dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran lainnya yang masa daluarsanya sama dengan tuntutan. Artinya daluarsa eksekusi itu 12 tahun ditambah sepertiga, ada ketentuan di situ, yaitu jadinya 16 tahun. Jadi kalau pengacara mengatakan daluarsanya itu sudah lewat, itu ngawur, itu salah, itu keliru. Dan ini juga dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Jadi kalau mengutip pasal itu, Adinda Ade Darmawan, ya kan, jangan kemudian dituis. Tadi sudah mengatakan, daluarsa tidak boleh lebih dari masa hukuman. Terbalik, daluarsa itu tidak boleh kurang dari masa hukuman, gitu. Nah gitu, Bung Ade gimana? Katanya ngawur loh. Jadi gini, nah sama dengan penyesatan yang dibuat Kakanda Refli, gitu. Kenapa saya bilang begitu? Di 84 itu jelas, ya daluarsa tidak boleh lebih dari hukuman yang dijatuhkan, artinya ketok palu. Kita tidak bisa berafiliasi pada 178. Gini, verjaring itu atau pembatasan itu diatur, ada diatur yang pertama adalah penahanan, ada daluarsanya. Terus kemudian penuntutan, ada daluarsanya. 78 pasal yang disampaikan Pak Bang Refli itu benar, gitu loh. Itu 78 itu penuntutan. Tapi kalau untuk putusan, memang seperti itu bunyinya di 84 ayat 3. Kita nggak bisa menghindar dari pasal itu. Terus yang kedua, Bang Refli, ya setahu saya nih informasi dari teman-teman pengacara Bang Sylvester ya, itu menyampaikan bahwa mereka mau membuka kotak Pandora, ya kotak Pandora tentang jurisprudensi Mahkamah Agung 269, ya tanggal 1 Januari tahun 58. Di situ, di dalam putusan itu memang membahas pasal 84. Bagaimana juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Nah itu kan tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang dari lamanya yang dijatuhkan. Dia tidak boleh kurang. Ngerti kan? Tidak boleh kurang. 1 tahun 6 bulan. Dijatuhkan, divonis 1 tahun 6 bulan. Ini bahasa jurisprudensi, Bang. Bukan aku yang ngomong. Oke, kalau gitu Bung Refli, tapi dengan sudah 6 tahunnya ini belum dieksekusi, kemudian oke lah tadi ada Bung Ade juga punya pandangan hukumnya sendiri soal masa kadaluarsa. Tapi kalau tidak dieksekusi juga, ini salahnya di mana sebenarnya? Dari Kejari kah atau ada pihak lain? Gini ya, ini untuk masyarakat ya. Kalau dia diancam hukuman 4 tahun, maka daluarsanya itu 12 tahun ya waktu eksekusi ditambah sepertiga. Itu yang membedakan. Jadi 12 tahun plus sepertiga 16 tahun. Mau didebat bolak-balik ya sudahlah, kita nggak usah debat ya. Kejaksaan itu tidak bodoh ya. Kejaksaan itu tidak bodoh. Kalau sudah daluarsa seperti yang Anda katakan, mereka tidak mungkin mengeluarkan statement macam-macam bahwa mereka akan mencari dan lain sebagainya. Itu satu. Ya. Yang kedua, pakai logika saja. Kalau begitu kita lari-lari saja. Nanti daluarsa. Nggak begitu. Jadi daluarsa itu 16 tahun. Ya silakan lari selama 16 tahun kalau bisa. Nah, karena itu menurut saya ya, kita sebagai lawyer itu, sebagai advokat itu menegakkan hukum. Bukan untuk mengingkari hukum.
kewajiban Anda membela klien Anda boleh, tetapi kalau sudah putusannya inkrah, berkekuatan hukum tetap, janganlah kemudian dicari-cari celah untuk menghindari hukuman. Kalau begitu, kita bukan negara hukum lagi. Ya, ada orang yang tidak patuh pada hukum, bukannya ditambah hukumannya, tetapi malah dihapuskan hukumannya. Itu logika dari mana, gitu loh. Oke, Bung Rafli, tapi juga Jadi, dia menegaskan lagi, kalau misalnya belum dieksekusi, berarti miss-nya di mana? Ini kesalahannya di siapa sih? ya kesalahannya saya tidak menyalahkan Sylvester, tidak menyalahkan Ade Darmawan yang membela, tidak menyalahkan Likumanan. Yang saya salahkan itu adalah kekuasaan. Dalam hal ini kejaksaan yang tidak melakukan eksekusi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi silakan saja orang lari-lari, tetapi kekuasaan harus menggerakkan aparatnya untuk menangkap. Begitu, apalagi katanya Sylvester di Jakarta saja, tidak kemana-mana. Kok mencari orang yang tidak kemana-mana? Nggak bisa. Kalau seandainya lawyer itu tahu keberadaan Sylvester dan tidak memberitahukannya, dia bisa dikenai pasal yang namanya obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan keadilan. Begitu, itu saya menyatakan hukum yang lurus, bukan hukum yang bengkok, begitu, bro. Nah, Bung Ade gimana? Kan tadi juga Kejagung minta ya kalau tahu hadirkan saja. Sylvester, ya it is your business. Tapi Anda lawyernya Sylvester juga ya, Ade? Saya kawannya Sylvester, saya berkawan aja. Kalau gitu gimana Bung Ade sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Bung Ade? Membela yang salah. Ya, gimana? Gimana Bung Ade juga kalau gitu sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Sylvester saja sesuai keinginan Kejagung juga? Jadi gini, sekali lagi saya sampaikan, komunikasi yang kami jalin dengan para lawyer, karena kebetulan itu di bawah naungan kita ya, lawyer-lawyer yang digunakan oleh Bang Sylvester. Komunikasi itu tetap berjalan kepada teman-teman lawyer, dan dia secara bukan memakai opini atau logika yang tidak termaktub di dalam KUHP. Jadi KUHP-nya itu jelas kok. Jadi kita jangan, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Bro, kalau baca pasal itu yang benar. Jadi daluarsa untuk eksekusi itu kalau pelanggaran 2 tahun, kejahatan dengan percetakan 5 tahun, pelanggaran lainnya atau kejahatan lainnya sama dengan daluarsa penuntutan ditambah 84 tidak berbicara seperti itu, Bang Refli. Itu juga disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi Anda jangan membaca pasal sepotong-sepotong, Tidak sepotong-sepotong, 84 mendesak, ya kan, menyesatkan masyarakat. Apalagi Anda membaca satu pasal secara independen. Kaitkan dengan pasal 78 juga kalau membaca. Jadi itulah yang namanya penafsiran sistematis. Anda membaca satu pasal seolah-olah berdiri sendiri. Anda paham nggak dalam penafsiran hukum itu adalah Anda harus menafsirkan secara sistematis antara satu pasal dan pasal lainnya. Kalau dikatakan yang namanya daluarsa sama dengan masa penuntutan ditambah sepertiga. Oke, Bung Rafli, kita dengarkan dulu Bung Ade ya. Bung Ade silakan. 16 tahun, paham? Oke, Bung Ade dulu silakan. Pernyataan Pak Mahfud juga 16 tahun. Kalau daluarsanya Oke, Bung Rafli. Bung Rafli kita tahan dulu ya. Bung Rafli kita dengarkan dulu Bung Ade. Oke, Bung Rafli. Anda nggak ngerti. Lari aja. Bung Rafli kita dengarkan dulu juga. Kita berikan kesempatan sama untuk semuanya ya, Bung Rafli. Jangan menyesatkan hukum. Oke. Adinda Ade Darmawan tercinta. Iya. Oke, Bung Rafli kita stop dulu ya. Oke, Bung Ade silakan. Saya nggak punya kepentingan. Bung Rafli kita mau ditangkap, ditahan atau dibebaskan. Kepentingan saya adalah menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Oke, stop dulu Bung Rafli. Silakan Bung Ade. Anda mengatakan, wah ini ijazah ini adalah hal yang privat, padahal sudah dikecualikan melalui pasal 18 ayat 2. Oke, Bung Rafli. Mengatakan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi kalau mau mengatakan dan melihat hukum harus komprehensif, bro. Oke, Bung Rafli, Bung Ade. Menguntungkan Anda saja. Bung Rafli, Bung Ade, kita kalau dua-duanya berbicara ini noise-nya terlalu berisik, gak kedengeran juga. Oke, Bung Rafli, stop dulu ya. Bung Ade dulu silakan. Kita mengadu konsistensi berpikir dan berbicara. Oke, Bung Rafli, stop dulu. Oke, Bung Ade. Oke, jadi gini, sekali lagi saya jelaskan pelan-pelan ya. Di jurisprudensi ya nomor 269 tahun 1957 dan 58 ya Bung Refli ya.
jelas dikatakan pasal 84 ayat 3, bagaimana juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Ya tidak boleh kurang itu artinya tidak boleh kurang. Saya tanya sekarang Bang Randy, putusan Bang Sylvester berapa? 1,5 tahun. Nah, berarti tidak boleh kurang daripada 1,5 tahun. Kalau tidak boleh kurang itu lebih atau kurang? Oke. Tidak boleh kurang. Ini logika bahasanya gimana sih? 1,5 tahun ini sudah 6 tahun. Tidak boleh kurang dari 1,5 tahun. Udah 6 tahun. Kalau tidak boleh kurang dari 1,5 tahun itu berapa? 1 tahun. Oke. Anda yang pakai otak dong. Oke, Bung Ade, Bung Refli. 1,5 tahun itu artinya 2 tahun, 3 tahun. Oke, Bung Ade, Bung Refli. Ini kalau dua-dua bicara lagi-lagi tidak terdengar dua-duanya. Ini nanti kita lanjutkan saja, tapi mungkin di sesi lain saja ya kalau gitu. Bung Ade, Bung Refli, terima kasih sudah berbagi bersama Kompas Petang. Kami juga akan tunggu nanti kelanjutan prosesnya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Kami masih akan kembali dengan informasi keputusan Indonesia tak mengeluarkan visa atlet Israel mendapat dukungan Federasi Senam Internasional. Informasinya sesaat lagi. Sebuah lapak pengepulkan barang bekas dan puluhan pintu kontrakan di Pancoran, Jakarta Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan 65 pintu kontrakan dan sebuah lapak pengolahan barang bekas di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Banyaknya material dari bahan yang mudah terbakar membuat pemilik lapak dan karyawan tak bisa berbuat banyak. 8 unit mobil pemadam dan 40 personel diterjunkan ke TKP. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi, terima kasih. Sampai jumpa.